Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu suatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, secara khusus dalam pertumbuhan iman dan rohani kita, karena firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ingat firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini. Saya ambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Secara khusus saya akan baca ayat 17 dan 18. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, ratap tangis di hari Natal. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada yang merayakan Natal dalam suasana sukacita, ada yang merayakan Natal dalam euforia yang sangat menyenangkan, ada dalam suasana damai, rukun satu dengan yang lain. Tapi tidak bisa dipungkiri juga di sisi yang lain, ada juga yang merayakan Natal dengan ratap dan tangis dan air mata. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, kita juga harus perlu melihat dari sisi sebelah, sisi lain dari Natal. Bahwa sesungguhnya Natal memang mendatangkan sukacita, damai, sejahtera, kegembiraan yang luar biasa. Tetapi di sisi yang lain, ada juga orang-orang lain yang merayakan Natal dalam ratap dan tangisan. Ratapan dan tangisan karena tidak bisa merayakan Natal dengan orang-orang yang dicintai. Ratapan dan tangisan karena tidak bisa merayakan Natal dengan suami, dengan istri yang tercinta, ataupun anak-anak yang dipanggil oleh Tuhan. Itulah bagian kecil dari ratap tangis di hari Natal. Kalau kita melihat dalam konteks pembacaan kita tadi ketika Yesus dilahirkan dan ternyata ada niat rencana jahat dari Raja Herodes dalam ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Karena tindakan dari sang Raja Herodes yang sangat marah itu, akhirnya dia membunuh anak-anak yang berusia ataupun berumur 2 tahun ke bawah. Karena itulah terdengar suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Itulah ratap tangis di hari Natal dalam konteks Injil Matius pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Tapi dalam konteks kita sekarang ini mungkin kita tidak mengalami ratap tangis di hari Natal oleh karena terjadi pembunuhan. Tetapi ada ratap tangis di hari Natal karena ada orang lain yang tidak bisa merayakan Natal karena krisis ekonomi yang terjadi. Ada juga yang merayakan Natal dalam ratap tangis karena anak yang dicintai mengalami kecelakaan atau orang-orang yang dicintai dipanggil Tuhan dalam momen-momen perayaan Natal. Itu adalah ratap tangis di hari Natal. Nah, kalau kita sebagai umat, sebagai orang percaya melihat sisi lain dari Natal bahwa ternyata ada juga yang mengalami ratap tangis di hari Natal. Lalu dalam situasi dan kondisi seperti itu, kita dituntut apa? Kita harus berbuat apa?
Mungkinkah kita hanya bisa merayakan sukacita Natal sendiri, sementara yang lain dalam ratap dan tangis? Mungkinkah kita hanya merayakan Natal, kita nikmati sendiri sukacita dan damai sejahtera itu, dan biarkan orang lain dalam ratap tangis? Saya percaya tidak seperti itu. Karena itu ada dua hal penting yang dituntut dari kita ketika kita tahu bahwa ada juga sisi lain dari Natal, bahwa ada ratap tangis di hari Natal. Yang pertama, setidaknya kita harus ada suatu mission care, ada misi kepedulian kepada orang lain. Momen Natal, momen tidak hanya kita berpesta pora hura-hura, tapi harusnya momentum Natal itu momentum membangkitkan rasa solidaritas kita kepada sesama kita, kepada orang-orang lain yang sedang dalam ratap tangis di hari Natal itu. Kita perlu membangkitkan rasa kepedulian kita kepada mereka. Itu berarti bahwa kita perlu ada suatu tindakan yang nyata, tindakan yang konkret. Tidak hanya sekedar kita peduli, tapi kita berbuat sesuatu, melakukan sesuatu. Apakah kita memberi mereka suatu bingkisan, ataupun kita membagikan berkat kepada mereka, ataupun dalam bentuk apapun. Yang pasti bahwa perlu ada mission care, misi peduli kepada sesama untuk mengurangi ratap tangis di hari Natal itu. Jangan hanya kita berhura-hura, kita berpesta pora dalam suasana keceriaan, dalam suasana sukacita. Sementara ada anak-anak negeri yang lain yang ada dalam ratap tangis. Kita perlu berbagi solidaritas kepada mereka. Kita perlu berbagi dengan sesama kita. Kita perlu ada suatu misi peduli kepada mereka. Yang kedua yang dituntut dari kita ketika kita melihat sisi lain bahwa ada ratap tangis di hari Natal. Yang kedua, kita perlu mendoakan mereka. Mungkin kita tidak bisa membantu karena keterbatasan kita, tapi kita bisa mendoakan mereka dengan harapan supaya mereka ada kekuatan, ada suatu penghiburan. Sekalipun ada ratap tangis di hari Natal, tapi mereka ada kekuatan iman, ada keteguhan iman dalam menghadapi semua itu. Sehingga mereka tidak terlena dalam keputusasaan dan kekecewaan serta kefrustasian. Tetapi doa kita hendaknya itu bisa menguatkan mereka, memampukan mereka. Sehingga di tahun-tahun yang mendatang bukan lagi ratap tangis di hari Natal, tetapi sukacita dan euforia damai Natal itu terus ada dan menggelora, menggantikan ratap tangis yang mereka alami selama ini. Jadi hal yang kedua penting kita mendoakan mereka. Kita berdoa kepada mereka supaya Tuhan kuatkan mereka, mampukan mereka dalam menghadapi ratap tangis di hari Natal ini. Sehingga mereka tetap teguh, mereka tetap kuat dalam iman mereka. Dan kita berharap bahwa di tahun mendatang tidak ada lagi ratap tangis di hari Natal. Tetapi yang ada adalah sukacita di hari Natal. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingat kami kembali melihat sisi lain dari peristiwa Natal, bahwa ada juga ratap tangis di hari Natal. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami ada mission care, misi peduli kepada orang lain, kepada sesama kami yang sedang mengalami ratap tangis di hari Natal. Tolonglah kami juga supaya kami terpanggil untuk mendoakan mereka supaya mereka dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.